Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang harta benda melawan atau berhadapan atau diperhadapkan, dibandingkan dengan harta sejati. Property versus true treasure. Kita masih ingat bukan, apakah yang disebut harta benda dan harta sejati? Diulangi secara cepat, ada 8 hal atau 8 item. Apakah itu harta yang sejati atau kita sebut saja harta rohani? Harta rohani sama dengan harta sejati. Coba katakan demikian. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengejar harta sejati sama dengan mengejar apa? Demikian pula sebaliknya. Ada 8 item. Yang pertama adalah keselamatan kekal. Ketika Anda selamat, maka keselamatan yang Anda dapatkan itu bersifat kekal. Apakah saudara percaya sekali selamat, terus selamat? Atau tergantung dari bulan dan waktu? Kalau awal bulan, mantap. Tapi kalau akhir bulan, seiring dengan krisis ekonomi, maka krisis keselamatan juga. Kalau tanya akhir bulan selamat? Belum tentu. No. Once you save, forever you save. Sekali engkau diselamatkan, selama itu engkau diselamatkan. Itu kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan deeds atau perbuatan. Kalau perbuatan tergantung, kalau iman tidak tergantung, tetapi percaya. Selama Anda percaya, selama itu Anda menjadi orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, amen. Yang kedua iman. Katakan iman adalah properti sejati. 2, 3. Karena iman dapat menciptakan dari yang itu luar biasa. Dari yang bodoh menjadi tidak bodoh lagi. Dari yang kurang akal dia bisa punya banyak akal. Bahkan hal-hal yang di luar akal pun dengan iman dia dapat lakukan. Betul ya saudara? Anda menjual nasi 35.000, 30.000 dengan 5.000 rupiah semurah-murahnya, itu tidak masuk akal. Tapi itulah produk iman dari VLC. Dan lain-lain sebagainya. Kita sedang melatih, mempersiapkan diri kita terus untuk dibentuk Tuhan dan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, pengalaman rohani. Pengalaman rohani didapat dari bagaimana Anda bisa masuk dalam, rela berada dalam ujian. Yakobus berkata, berbahagialah apabila engkau jatuh, mengalami. Jatuh bukan kalah, tapi jatuh artinya mengalami berbagai macam pencobaan, karena disitulah engkau menjadi utuh, sempurna, tak kurang satu apapun. Itu melalui sebuah pengalaman rohani. Itulah kekayaan, properti yang sejati. Anda jangan pernah anggap enteng kesukaran, kesulitan. Semakin lama, semakin banyak Anda menghadapi bahaya, kesukaran, kesulitan, tantangan, ujian. You are the real wealthy. Engkau menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena engkau punya segudang, sekontainer, bergudang-gudang. Bahkan engkau punya peternakan pengalaman rohani. Sebelum lupa, Jeffrey tolong tugas habis ini repot. Oke. Yang ketiga, keempat sekarang adalah buah pelayanan. Katakan buah pelayanan. Yang juga harus merupakan buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Buah namanya buah itu selalu terproses. Ada buah yang matang, ada yang tidak matang. Demikian pula perjalanan kita akan ketemu situasi, keadaan kadang-kadang kurang meyakinkan, atau terlalu meyakinkan, banyak hal, saudara yang kasih. Tapi begitulah kita akan menghasilkan buah pelayanan yang didasarkan dengan buah roh di dalam kehidupan kita. Harta yang berikut adalah harta jiwani. Kalau tadi yang bersifat kekal itu saudara yang kasih, rohani sekarang jiwani. Yang menyangkut jiwani, kalau Anda kaya jiwa itu apa? Hikmat, keahlian, pengalaman kerja, ketekunan. Coba katakan demikian. Hikmat, keahlian, pengalaman kerja, ketekunan.
Kalau Anda punya 5 itu, maka 5 unsur ini memberikan kepada Anda sebuah harta yang bersifat jiwa. Jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kaya dengan hikmat. Dia punya keahlian tertentu yang dikembangkan. Pengalaman kerja, ketekunan. Keahlian, pengalaman kerja, ketekunan, itu saudara kekasih membutuhkan proses waktu 10.000 jam. Berapa jam? 10.000 jam itu sekitar 4 tahun, 3-4 tahun. Kalau anak-anakmu diajarkan untuk melakukan sesuatu 10.000 jam, maka Anda punya keahlian. Contoh, English service di tempat ini kita sudah bikin 7-8 tahun. Masih zaman di gedung lama kita sudah bikin. Saudara ingat bukan? Tahukah Anda kita jalankan English service? Kita hanya sistem WA saja. Kirim ke Australia, kirim ke mana-mana yang ada, bla bla. Sebentar ada yang ngomong bahasa Inggris, ada yang ngomong bahasa Indonesia. Sebentar ada yang ngomong Indonesia, ada yang terjemahkan dalam bahasa Inggris. Coba Anda minta gereja lain dalam 10 menit, tolong bikin English service. Kita VLC mau datang hadir, dia akan kelabakan. Why? Karena mereka tidak terbiasa melatih. Kita sudah 7-8 jam. Bahkan saudara kasih, saya suka jadi penebus, saudara kasih. Sudah tidak ada pembicara orang terlihat. John, would you like to be apa? To be a speaker? I said, I'm always ready. Dan kalau saya sudah tampil, ada coklat, ada pizza yang bawa ke mereka. Nah, saudara kasih, kenapa kita bisa kelola English service dengan sangat enteng? Bahkan sekarang sudah rubah. Yes, youth English service. Saudara cari di Indonesia, orang original asli Timor, Indonesia asli pribumi, jalankan English service. Tidak banyak. VLC salah satu inspirator. Amin. Kenapa kita lakukan itu? Karena saya sudah jalankan 5, bahkan berapa tahun yang lalu? 10 tahun. Zaman Pak Franky, yang almarhum Pak Franky siapa? Pak Franky Talo. Satu hari dia bilang, Kak John, itu English service ke mana Kak John? Saya bilang, ya English service. Kita ngomong bahasa Inggris. Saya ingat Pak Franky. Dia bertanya kepada saya, karena dia pikir English service itu seperti kue apa begitu. Nah contoh, saudara lihat, kenapa? Karena 10.000 jam kita sudah kerjakan. Oke? Apalagi bangun rumah tipe 7x8, 8x8, ini saya tutup mata, saya perintah kiri kanan, jadi saudara kekasih. Kenapa? Karena ribuan jam kita sudah eksperimen. Nah itulah sebabnya saudara kekasih, kalau hari ini kita belum eksperimen, belum menjadi ahli tertentu, kenapa? Salah satu yang pertama, kita tidak mau belajar. Yang kedua, kita menolak pengajaran. Dan yang ketiga, dahsyat tapi tidak jaya. Keras kepala, tegar tengkuk, bukan kepala botak, kepala keras, saudara kekasih. Harusnya saya ini sudah menjadi suami yang sempurna. Cuman begitulah kadang-kadang kita nih, kalau ditegur, diarahkan. Saya, di sana tidak kok. Kenapa kita belum menjadi istri yang sempurna, suami yang sempurna? Karena begitulah. Karena apa saudara? Apa? Begitulah apa? Keras kepala? Begitu kira-kira? Harusnya kita sudah ahli saudara. Tapi kenapa kita belum ahli juga? Karena kita pikir, ya itulah sudah suami begitu. Nggak mungkin bercerai lah orang Kristen katanya begitu. Jadi lu mau bikin apa, safety player saja. Kita pasti aman. Anda boleh aman tapi tidak pernah kasih gol. Apa artinya pemain tanpa gol? Jadi saudara yang kasih banyak hal. Dan juga pengalaman-pengalaman. Guru itu seharusnya dia punya kreatif yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena mengajarnya itu saja. Harusnya dia kembangkan sampai guru yang berhasil adalah membuat anak-anak rasa rugi kalau tidak masuk kelasnya. Tapi guru yang tidak berhasil, yang paling tidak berhasil, anak-anak berdoa, Pak, jangan kasihin Pak masuk. Nah, Tuhan jangan kasihin Pak masuk, dia kepala pusing Pak. Tuhan. Nah, itu guru yang paling malang melintang, saudara kasih. Oke, kenapa? Karena kita tidak mau mengajar. Kita pikir saya sudah SPD, saya sudah cukup. No. Jadi semuanya ini harus keahlian dalam banyak hal. Ketekunan semuanya ini. Ya. Membantu rumah tangga juga Anda punya gaji itu harusnya bisa naik. Kenapa? Waktu tanya asisten, ibu bertanya,
Kamu mau gaji berapa? Ibu bayar saya 2,5 juta. Hah? 2,5 juta? Iya, 2,5 juta. Kenapa? Karena ibu pulang beres. Ibu tidak percaya, tes. Kalau 1 minggu tidak sesuai, tidak usah bayar. Saya tinggalkan, saya supermi untuk ibu. Tes 1 minggu, 2 minggu. Betul. Dia bisa naik dari 500.000, naik 2,5 juta. Asisten. Ini kerja per 2 minggu, alasan bayi mati, mama mati, semua lama-lama di kampung semua orang semua mati habis. Hanya kerja cari 500.000 mulai alasan ini. Ada saya itu dia bagus, dia bilang mari sini. Bepo auto antar selalu, betul. Sampai jalan ke sana, beto omong kosong saja minta turun. Tobat langsung saudara kasih. Nah jadi saudara kasih, sebenarnya kalau kita punya keahlian dalam banyak hal, karena kita meluangkan waktu, Anda akan melihat, Anda akan menjadi orang yang kaya. Amin. Real treasure. Makmur. Lalu ada berikut lagi saudara kasih, ini dia. Yang keenam apa saudara? Coba ngomong keras sedikit. Nah, itu namanya harta tubuh apa? Sehat. Oke. Kumpulkan anting. Ini semua bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai barang emas. Total berapa? Gak usah lihat kiri kanan. Barang emas yang kau hadir sore ini, pagi ini, total bilanglah 80 juta. Atau 40 juta. Oke, 40 juta itu saya mendorong Anda ambil 10% dari 40 juta itu beli vitamin yang mengandung kolagen. Kolagen itu membuat kulitmu segar, membuat jantung paru-parumu menjadi normal. Jangan pakai emas 80 gram, 80 tapi ini sakit, semua sakit habis. Sakit di sini, semua sakit habis. Jadi ini usul saya. Tiap kali Anda punya barang emas 10 juta, ambil 10%, beli vitamin. Kenapa? Karena tubuh itu lebih penting dari pakaian. Pakaian itu aksesoris. Anda datang pakai pakaian kopri ibadah minggu, orang tidak akan menyalahi engkau. Tapi kalau Anda datang, pulang. Betul ke sana? Praktek saja minggu depan. Coba Pak Oksar pakai baju jaksa, Pak Sapa lagi pakai baju korpri datang. Tidak ada orang suruh pulang. Paling ini mau hakimi siapa di sini? Tapi kalau kamu datang, baru dari sana tes. Oh ini 39,7 40 derajat. Tolong geser. Jadi saudara yang kasih, sehat itu adalah, kalau orang seberang bilang sehat itu adalah buah dari iman. Amin. Amin. Sehat. Ukur tinggi, kalau 172 itu berat berapa? Kalau 80 itu mulai level-level. Saya ukur 80. Saya mulai belajar tahan. Ya 1 minggu dapat ontong 2 kilo. 2 kilo turun maksudnya. Kan lumayan, tidak sering ganti celana. Kalau tiap bulan dari 32, 36, istri bilang sudah pakai sarung, ganti celana terus. Oke. Nah, jadi itu sehat. Kita belajar untuk itu. Amin. Itu mahal. Yang ketujuh apa lagi? Hubungan. Nama baik, sahabat, relasi, bisnis, pelayanan, sosial. Wow. Coba Pak, keluarkan itu semua adalah harta kita. Apa tadi saudara? Nama baik itu harta hubungan. Itu apa? Nama baik, sahabat, relasi, bisnis, pelayanan, dan sosial. Makanya jemaat harus punya pelayanan. Supaya kamu jangan kelihatan miskin. Lalu yang ke-8, harta keluarga. Pasangan hidup dan anak-anak yang takut Tuhan dan keharmonisan. Wow, ini yang luar biasa. Oke? Nah, jangan korbankan atau tukarkan harta sejati dengan harta benda yang fana. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya apa? Tukarkan harta benda dengan harta sejati. Caranya bagaimana? Yang pertama, gunakan harta benda uang mamon untuk tujuan kekal. Tidak perlu mesti miliaran, ratusan juta. 5.000, 20.000, 30.000, Anda bisa gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Lukas 16 ayat 9.
Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Baca bersama saya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, itu dengan kata lain dia menggunakan dengan cara yang bijak untuk kepentingan-kepentingan yang jauh, yang uang tidak dapat lakukan, sekalipun uang itu banyak. Membagi, menginvest keuangan atau materi dan sebagainya yang kita miliki untuk jiwa-jiwa melalui suatu pelayanan atau wadah tertentu. Bikinlah LSM, bikinlah yayasan, bikinlah kelompok-kelompok paguyuban, supaya dari situ Anda bisa bersosialisasi, bisa menjadi berkat, ya. Jangan pernah berpikir pensiun. Pensiun itu, kalau menurut saya, pensiun itu identik dengan mati. Pensiun sama dengan apa? Pensiun sama dengan apa? Mati. Jadi kalau besok saudara mengharap saya bilang, Kak John Dede atau Kak John F, besok pensiun, artinya apa? Sudah mati. Selama Anda masih hidup, Anda masih punya peluang untuk bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Salah satu umur panjang, dengar saya, adalah mereka bisa menyalurkan kebaikan bagi orang lain. Rockefeller mau mati, ini orang paling kaya. Begitu dia mau mati, dia berpikir, ini kekayaan saya untuk apa? Dia perintahkan bendaharanya suruh bagi-bagi uangnya. Dan saudara masih ingat, terlebih berkat apa? Dan waktu dia menjadi terlebih berkat, saudara tahu, waktu dia pikir dia mau mati, jadi dia bagi dia punya harta benda dengan sukacita. Saudara tahu, dokter bilang, kamu sembuh, dan dia umur sampai tembus hampir 90 tahun, sementara dia sakit itu 60 tahun. Amin. Jadi kita belajar, saudara pengasih. Jangan pikir pensiun duduk-duduk. Salah satu umur yang tidak panjang adalah duduk terus. Baca Alkitab. Ada hamba Tuhan, Nabi siapa yang duduk-duduk, dia jatuh leher patah. Salah satu syarat umur panjang, berdiri. Apa saudara? Berdiri. Karena waktu Anda berdiri, mencegah kematian sel. Tapi kalau duduk di komputer atau duduk terus di rumahnya, duduk apalagi di kursi malas seperti ini, begitu kamu bangun sudah ribuan selmu yang mati. Jadi saudara, nah tidak berarti saudara tidak boleh punya kursi. Saya punya ada satu situ. Begitu saya panjang langsung bilang amin. Nah, saya tahu. Nah, saudara, kita punya aktivitas seperti itu, ya, membagi, menginvest, biayai, sponsor misi penginjilan, support orang, ya, support visi gereja. Lo mulai tanya, Kak, kau bisa bikin apa ini? 20 kota kau bisa bikin apa? Ada mungkin supply telur, 1 bulan 100 butir mungkin, atau saudara lihat, ini orang sudah makan enak, kalau di sini dia dapat teh satu lagi, saudara kasih, lalu telur, lama-lama, Pak, rokok juga Pak. Itu John Dede bilang, keterlaluan. Tapi tahukah Anda yang datang itu semuanya bukan jemaat. Mereka kalau bisa minta rokok, mereka bisa minta. Kalau orang minta, saudara bikin apa? Kalau saya kasih. Begitu dia duduk dengan saya mulai terangkan kepada dia. Nah, habis dia isap rokok, selanjutnya dia akan bertobat karena dia sudah tahu kebenaran. Daripada saudara usir dengan dia Facebook, kita ramai-ramai hilang. Amin. Itulah sebabnya saudara lihat, bagikan sesuatu, tanya apa yang saya bisa lakukan. Support me kering, bagus, itu bisa bikin nasi mie, saudara. Banyak hal saudara bisa lakukan. Ini adalah kebersamaan kita. Gereja itu menjadi satu wadah. Kadang saudara bikin arisan konde, yang datang tuh orang rambut pendek semua. Nah, masa tidak sesuai? Makanya begitu satu dapat arisan dia hilang, yang lain sudah dapat. Dari nama saya tidak membuktikan. Makanya kalau konde yang datang tuh berkonde semua, nama saya sudah tidak benar. Bikin kegiatan-kegiatan lainnya, mensupport, tanya apa yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua apa? Setia mengelola uang secara benar, yaitu menggunakan uang untuk membangun harta sejati. Wow. Coba saudara baca Lukas 16 ayat 11. Jadi jika kamu tidak sedia hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayai kepadamu harta yang sesungguhnya? Kemurahan kebaikan itu harta yang sesungguh. Tapi kalau kita tidak pakai yang tidak sesungguhnya ini, kita tidak bisa mendapatkannya. Bahkan Amsal 4 ayat 10 dikatakan, 2-3 kuat, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin
Jadi, dengar. Untuk kaya saja tidak perlu percaya Tuhan Yesus. Cukup dengan apa? Menurut, keluarkan ayatnya. Jawab saya. Keluarkan ayatnya. Cukup dengan apa? Rajin. Pertanyaannya, kenapa orang kafir, orang tidak bertobat tidak pernah menyanyi lagu Yesus ada sobat kita? Motor, mobil, rumah, harta, benda, uang berlimpah-limpah, punya peternakan udang, jadi satu semuanya. Udang di sebelah, uang di sebelah. Maksudnya udang di sebelah, koperasi simpan pinjam di sebelah. Lalu kita bilang, Tuhan ini bagaimana kok saya berdoa, bahkan mungkin kasih perpuluhan juga, son muncul ini, sepeda cuma ban pijat terus. Kenapa? Tuhan bilang, karena you tidak rajin. Rajin itu dalam terjemahan asli, manage. Mengolah. Ini ontong 1.000 makan 2.000. Itulah sebabnya saudara, kenapa orang kafir mereka berjaya, berleha-leha dalam segala kemakmuran? Karena mereka rajin. Mereka pantang bangun pagi jam berapa bangun? Kak, saya teduh setengah 12, Kak. Saya teduh apa? Mereka bangun jam 4:15. Mereka bangunkan HP mereka. Bukan HP yang membangunkan mereka. Itu berhasil. Rajin. Mereka tidak betah kalau berguling-guling tempat tidur yang berlama-lama. Kenapa? Karena itu. Jadi saudara lihat, prinsip itu kalau dilakukan oleh siapapun pasti berjalan. Contoh, Anda jalan di kiri akan selamat. Betul? Yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan jalan di kiri, selamat. Tapi Anda baru pulang gereja, pegang Alkitab GP di sini, jalan ikut kanan, baru angkat tangan. Lalu trek dari sana datang. Selamatlah engkau? Iya, selamat sampai di rumah Bapak. Prinsip rajin. Coba buka tangan, katakan. Prinsip rajin saya miliki, katakan. Tangannya jangan lambat. Makanya saya selalu istilah kilat-kilat. Apa saudara? Kilat, laba-laba. Nah sekarang saya tidak ada laba-laba. Lu laba-laba, lu duduk di tempat saja. Kita harus lakukan itu saudara yang kasih. Spirit of excellence. Lukas 6 ayat 38. Yang ketiga, apa saudara? Ayat yang berikut, belum yang ketiga. Atau ya, masih kedua. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, jadi memberi kepada orang miskin, next, sama dengan memberi kepada Tuhan. Simpan harta di surga. Siapa saja yang hidupnya tergantung pada uang atau selalu cemas atasnya, sesungguhnya dia orang miskin. Jadi orang miskin itu hanya pikiran soal apa? Uang. Jadi kalau orang Kristen hanya pikir soal uang, dia orang miskin. Kita harus berpikir yang bukan sekedar uang. Ada hal-hal yang bisa menciptakan peluang dan kesempatan. Yang bisa itu menghasilkan uang ataupun hasil sesuatu produk yang membawa manfaat bagi banyak orang. Saudara yang kasih, Lukas 12 ayat 15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap apa? Terhadap apa? Segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Bila orang menggunakan uang untuk melayani orang lain, orang itu menjadi kaya, benar-benar sangat kaya. Mother Teresa berkata demikian. Memberi kepada orang miskin sama dengan memberi kepada Tuhan. Simpan di surga. Siapa saja yang hidupnya tergantung. Tadi saya sudah sebutkan, dia orang yang sangat miskin. Bila orang itu menggunakan uang untuk melayani orang lain, orang itu menjadi kaya, benar-benar kaya. Mother Teresa. Mother Teresa orang pelayan di India, almarhum. Tapi saudara tahu, mereka tidak pernah kenal uang, tapi mereka punya pelayanan yang sangat berdampak di seluruh dunia. Mereka tidak pernah pegang uang, tapi mereka memberi makan jutaan orang. Saudara, itu yang disebut orang yang kaya.
Mereka punya hati yang luas, mungkin uangnya tidak sebanyak, tapi mereka melakukan dengan hal yang apa? Strategis. Mereka lihai menggunakannya. Tadi awal saya sengaja keluarkan video seorang yang menggunakan sepeda. Saudara bisa lihat, dia ahli menggunakan. Sampai orang yang keinjak pun mereka baru sadar kalau mereka pernah diinjak oleh sepeda. Kenapa? Karena dia menggunakan kemampuannya secara strategis dengan apa? Meningkatkan kapasitasnya. Memberi adalah kapasitas iman. Amin. Bukan memberi karena dia punya uang. Banyak orang punya uang, tapi mereka pelit. Hitungnya pakai 3 kalkulator. Saudara, tulisan ini coba kita baca. Next. VLC akan sedang bikin apa? Melakukan dampak yang meninggalkan legasi. Kenapa VLC? Karena pelayanan ini milik kita bersama. Jemaat, keluarga VLC, kalau Anda berkeluarga, berjemaat, sini dengar, kita sedang melakukan 4 hal bersama-sama. Amin. Jangan pernah Anda berpikir, aduh saya ini hanya bisa sedikit bagian ini. Bisa doa sedikit, memberi sedikit, marah-marah sedikit. No, jangan berpikir. Sedikit, itu akan menjadi apa, saudara ingat? Menjadi bukit. Jadi saudara, ambil bagian, ambil kekayaan. Jangan pernah berkata begini, weh, dapur kota hebat tuh. Dapur kota itu saudara punya. Sekolah Tunas Bangsa saudara punya. TB Market saudara punya. Pelayanan saudara punya. Kita punya semua. Haleluya. Amin. Hanya kita dipercayakan untuk mengelola dengan visi, dengan impian. Tapi sebenarnya saudara kekasih, apa artinya bus mewah hanya dikendarai oleh sopirnya sendiri? Nggak ada penumpang. Lebih baik oplet pick up yang rewot, bawa banyak orang. Nah saudara kekasih, VLC sedang melakukan yang pertama apa? Yang kita sedang lakukan apa? Ini kekayaan kita. Pertama apa saudara? Memberi kota Kupang dengan makanan sehat dan semurah-murahnya. Kita lakukan. Lumbung Yusuf terus kita kerjakan itu juga. Yang kedua, kita sedang bikin apa? Sama-sama. Coba lihat. Yang kedua apa? Mempersiapkan pemimpin masa depan melalui pendidikan. Ya. Nah ini sekarang tantangannya tidak mudah. Kita pikir kita sudah punya TK sampai SMA. Selamat. Oh saudara kekasih. Ada banyak tantangan untuk membuat pendidikan yang bisa memenuhi standar 4.0. Industri 4.0 ini membutuhkan pengajar-pengajar yang hebat. Yang kreativitas tinggi. Nah bagaimana kita bisa mungkin sekolah sudah dicor beton yang sangat kuat. Tapi mental guru-gurunya untuk kita bikin kuat seperti bangunan itu tidaklah semudah. Pengalaman 25 tahun belum membuktikan itu. Bahwa gedung beton belum membuktikan bahwa di dalamnya isinya orang setegar beton. Itu tidak mudah, tapi kita sudah jalankan. Amin saudara. Kita sedang mau terus. Itu legasi. Lalu yang ketiga, kita sedang bikin apa saudara kekasih? Menyehatkan kota Kupang dengan melalui pelayanan kesehatan. Beberapa anak-anak di dalam kita sudah menjadi dokter, ada yang sedang mau menjadi dokter, ada yang kuliah di keperawatan. Nah saudara kekasih, itu semua adalah legasi yang kita bisa kasih tinggal. Dr. Weset Yohanes sudah tidak ada, tapi saudara lihat pelayanan dia masih berdampak sampai sekarang. Itu yang namanya legasi. Kita lagi berdoa supaya bisa tinggalkan sebuah pelayanan yang luar biasa. Kesehatan. Yang keempat, melalui kota kita menyediakan apa? Transportasi. Ini 4 hal ini saudara kekasih. Makan, transportasi, pintar dan sehat. Ini 4 siapapun sangat membutuhkan. Dan sampai kapanpun kecuali Tuhan Yesus datang, saudara diam-diam takuisu di Yerusalem. Diam-diam takuisu di Rote Korbavo sana. Diam-diam di Jawa Timur, diam-diam di Jawa Barat. Kenapa? Karena sistemnya tuh supernatural transfer. Tiba-tiba ditransfer. Yesus masuk tidak lagi kenal lagi rumah yang pakai pintu besar, lebar, udara kecil pun. Tiba-tiba kita bisa lihat itu supernatural. Tapi selama Anda belum sampai ke sana, orang masih perlu transportasi. Nah ini adalah kerinduan kita. Haleluya, amen. Kita
bisa bikin transportasi. Hari Minggu kita operasikan bus, bawa orang pergi gereja di tempat lain. Tidak ada yang bilang amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita mendampak, membawa dampak. Tidak jemput jemaat gereja lain dengan mobil kita bawa datang ke sini. Lalu habis saya khotbah, pendeta mulai kirimnya, Pak John, tadi yang hadir itu saya punya jemaat semua, Pak John. Saya tidak mau bangga dengan begitu. Amin, saudara? Nah itu yang saudara, kita pikirkan sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Nah kita senang bikin. Bayangkan saudara yang kasih. Bus di bawah. Yang bawa itu siapa? Oh sekalian beta ambil cuti 1 minggu beta bawa bus ya, maminya. Oh ya dia bawa. Ada yang berperkara, wih, itu jaksa ada bawa otot. Jaksa bilang tenang, ini tidak perkara, ini bawa mobil. Saudara itu yang terjadi di mana-mana. Gereja mana? Saudara datang. Gereja di Jakarta, gereja di Perth, itu yang parkir-parkir, tukang parkir semua itu mobilnya tuh Mercedes Sport. Tapi dia parkir di situ, Mercedes yang kalau ditendes knop terbuka atapnya, tutup atapnya, tapi dia parkir di sana, dia pakai baju rompi, dia nyambung. Kenapa? Itu pelayanan. Di dalam gereja yang tinggi hanya Tuhan saja. Kita semua adalah bagian. Kita lakukan 4 hal ini. Itu yang sementara. Meraih kemakmuran dan sukses sejati. Itu caranya saya bagikan kepada saudara. Sukses dan kemakmuran sejati diraih bukan karena kita dapat menggenjara harta benda, tapi dapat meraih berapa harta? 1, saudara masih ingat tentu. 1 apa? Baca, kuat. 2, 3, 4, lebih kuat lagi 5. Oke, stop sampai situ. Coba sebutkan sila ke-5. Mulai. Banyak yang lupa sudah. Yang ke-6 apa? Yang ke-6? Katakan, saya sehat, itulah harta saya. Amen. Yang ke-7, harta hubungan, nama baik, sahabat, relasi bisnis, pelayanan dan sosial. Saya percaya lewat dapur kota, lewat TBMar kita punya sahabat di kota ini. Kita bikin praktis. Tuhan tidak mengukur kemakmuran harta benda, tapi Tuhan mengukur apa, saudara kekasih? Coba tampilkan itu. Tuhan tidak mengukur kemakmuran harta benda, tetapi mengukur kesuksesan dengan mengembangkan harta yang sesungguhnya. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, ketamakan yang sama dengan apa? Berhala. Sudah bayangkan. Kita tidak sembah-sembah itu patung-patung, itu rumah-rumah kuno atau sungai, kali, tapi tamak. Kita berpikir hanya untuk kita, hanya untuk kita. Kita sedang berhala menurut ayat ini. Efesus 5 ayat yang ke-5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang Sunda, orang Cemara, orang serakah. Artinya apa? Penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini ayat 1 Timotius 6 ayat 10. 2, 3, kuat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita semua pernah mendengar ayat ini. Tapi kita mungkin belum punya pemandangan yang benar, pemahaman yang benar. Hari ini saya menjelaskan kepada kita semua. Supaya kita tahu bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang berhala di dalam gereja yang menyembah dalam roh. Bukan uang yang mengarahkan pada kejahatan, tapi cinta kepada uang itu. Membiarkan keserakahan untuk mendapat pijakan sehingga dengan mudah menyebabkan kejatuhan. Dan ini terjadi di mana-mana, saudara kekasih. Tapi Tuhan berpihak pada orang yang benar dan tulus hatinya. Orang yang cinta kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Haleluya. Amin. Ini yang harus kita pegang. Coba kita deklarasi bersama-sama ini ya. Oke? Kita deklarasi sama-sama. 2, 3. Aku bertekad untuk mengalami kemakmuran sejati dan sukses sejati. 1, 2, 3, go loud.
Oke, sekali lagi saya mau dengar di rumah. Tolong sebutkan, ditemani dari Virtual Live House. 2, 3, 1, 2, 3, go! Aku bertekad untuk mengalami kemakmuran sejati dan kesuksesan sejati. Kasih pujian bagi dia, come on! Yes, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, dapatkan kemakmuran sejati dengan cara-cara yang benar. Yang pertama, mendapatkan harta dengan cara yang benar, tidak mengorbankan orang lain. Ini harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Bila Anda pembuat kebijakan-kebijakan, pembuat keputusan-keputusan untuk nasib seseorang, income seseorang, pendapatan seseorang, masa depan seseorang, ini perlu diperhatikan. Bila Anda menginginkan supaya Anda memiliki harta yang sesungguhnya, harta yang sejati, maka Anda harus mendapatkan harta dengan cara yang benar. Dulu ada plesetan, mungkin masih dengar juga. Kamu mau usaha di Indonesia? Wah, itu orang-orang di luar sana. Usaha di Indonesia itu ada 2 yang paling potensial. Saudara sudah tahu atau belum? Belum. Atau sudah tahu atau belum tahu? Paling pertama, korupsi. Karena korupsi itu paling potensial di Indonesia. Dan yang kedua, minta-minta, beggar. Minta-minta. Kalau kamu minta-minta, tapi ada yang saudara tambah satu lagi. Saudara tahu apa? Tukang parkir. Begitu saudara berkeluar itu, prit. Lu prit apa namanya? Itu dia bilang, 1.000. Itu usaha yang paling potensial. Pertama tadi apa saudara? Katanya korupsi. Lalu yang kedua katanya apa? Minta-minta. Tiap berapa detik? 2.000. Bayangkan saja. Kalau dia minta-minta 8 jam kali 60 detik, kali 2.000, sekolahkan anak di Singapura. Makanya tukang minta-minta satu kali dia berdiri di pinggir jalan, seorang manajer berkeluar makan dari McDonald, dia kasih uang, lalu dia tanya, iseng-iseng tanya kepada tukang minta-minta, Pak, satu hari dapat berapa Pak? Ya, sampean gajinya berapa? Oh saya manajer, baru masuk 5 juta. Sini sampean ikut aku aja. Hah? Dia bilang manajer ikut aku minta-minta. Aku tadi pagi baru rayakan ulang tahun anakku di restoran, restoran yang mahal. Dan anakku yang besar lagi sekolah di Singapura. Kamu bisa bayangkan gaji saya? Sini kamu kerja ikut aku aja. Itu namanya putar dan jalan, saudara. Minta-minta itu paling potensial. Ada yang mau? Dan yang terakhir tukang parkir. Modal hanya free. Itu free itu saudara. Itu harga berapa? 20.000. Tapi penghasilannya luar. Prit 2.000. Prit 2.000. Prit. Kalau itu dia sejengkel karena saudara jalan tidak bayar. Makanya saya mau usul ke pemerintah kota, ke Pak Sekda dan sebagainya, supaya tolong tertibkan ini tukang parkir. Orang stop juga dia minta bayar. Mobil ada hidup-hidup ini lu minta bayar. Dengan modal apa? You can batato. Nah, gua pukul pasti potong kalah. Mesti tertib. Parkir itu artinya 20 menit ke atas. Dan lain-lain sebagainya. Ini saya ngomong yang simpel. Tapi ada hal lain yang kita mesti waspada. Amin saudara. Amin. Ini penting. Jangan sampai kita kumpul banyak. Tetapi akhirnya mengorbankan orang lain. Amsal 23. Ini saudara baca ayat. 2, 3 sama-sama. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena yang menjadikan orang kaya adalah berkat Tuhan. Amin. Jangan terburu-buru menjadi kaya. Penting untuk diingat bahwa uang bukanlah segalanya. Menjadi gila kerja dapat merugikan seseorang dalam keluarga, kesehatan, dan bahkan jiwa mereka. Kalau hari ini atau beberapa saat ini mungkin anak kejar lembur, oke. Mungkin karena target pekerjaan yang dimintakan atau yang harus
dikasih masuk ya, kita harus submit tugas-tugas kita, laporan kita, pekerjaan kita. Oke, tapi habis itu Anda mesti belajar. Nah, ini yang kita semua, kita semua perlu belajar. Supaya jangan sampai saudara yang kasih, kita sampai tidur pun mimpi kerja. Nah, waspada. Menggunakan, yang kedua, menggunakan maksudnya potensi, peluang, mungkin uang, mungkin penghasilan kita tidak seberapa, tapi kita menggunakannya untuk apa? Tujuan yang benar, tujuan ilahi, di mana kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara, ini gereja mesti tangkap ini. Tidak lagi one man show, satu orang yang dikenal dengan kebaikan, tidak, tapi kita menjadi satu tim, seperti garam yang tidak berbentuk tapi dirasakan. Katakan amin. Itu dia. Kita menggunakan peluang, waktu, kesempatan yang ada. Ini teori, tapi nanti kita akan kasih kesempatan untuk mendatang. Semua ambil waktu. Kita punya waktu, luangkan 2 jam, 3 jam. Kita berkati 51 kelurahan dengan menyiapkan paket-paket yang baik. Apakah sembako, apakah itu dengan makanan dan lain, kita lakukan. Ataupun kesehatan dan sebagainya, kita lakukan ini. Pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya tidak hanya bagi diri sendiri, egosentris, tapi berpusat pada Tuhan, God-centris. Manfaatnya apa? Pendidikan orang lain, makanan orang lain, transportasi orang lain, kesehatan orang lain. Saudara lihat, ini hal-hal yang praktis yang kita sudah deklarasi bertahun-tahun dalam 7 gunung pengubah kehidupan masyarakat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 11 berkata begini. Perhatikan. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Apa artinya ayat ini? Dengan bertambah harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Apa artinya ayat ini? Ayat ini artinya begini. Dengan bertambah rumahmu, maka ada orang lain yang menggunakan. Dan bertambah kamarmu, ada orang lain yang bisa menggunakan. Bertambah motor mobilmu, ada orang lain yang bisa menggunakan. Bertambah uangmu, penghasilanmu, income-mu, maka ingat, itu bukan untuk diri sendiri. Tuhan memberkati engkau untuk engkau menjadi berkat bagi orang lain. Karena hukumnya adil. Contoh, siapa di sini yang punya sepatu 7 pasang, tiap 1 jam dia ganti 1 kali? Ada? Dia ke kantor bawa 7 jam. Ibu Victoria di kantor bawa 7 sepatu. Tiap 1 jam ganti. Langsung WA masuk bertubi-tubi Pak Oscar. Pak, Ibu ada kenapa nih Pak? Kok ini 3 jam 3 sepatu? Tadi merah, biru, sekarang coklat dia mau ganti. Dan yang tadi ada lihatnya 1 biru, 1 merah di sebelah. Lalu Pak Oscar balas, "Sonde, potong kaya jadi begitu." Lalu orang bilang apa? "Don dua sufoi." Tidak ada bukan? Anda punya 1 pasang sepatu, paling tidak Anda pakai di situ sampai habis kegiatan 2-3 jam atau 8 jam atau sehari. Maka siapa di sini yang punya sawah, ladang, punya badi, jagung banyak, dia kemana-mana tuh bawa makanan di atas motor, mobil. Kenapa? Kewayanan. Tiap kali bawa omong makan, tiap kali bawa makan, kaya. Nggak ada begitu kan? Itu hukum tak bisa dibantah. Kaya miskin makan 1 hari berapa kali? Anda punya tempat tidur mewah, tidur 1 jam berapa? 1 hari berapa? 8 jam paling-paling. Selebihnya apa? Anda bisa pikirkan orang lain. Ini yang dunia membutakan banyak orang. Sehingga mereka rela mendapatkan semuanya itu dengan mengorbankan harta yang sesungguhnya. Kesehatan, sahabat. Begitu lihat yang datang, kasih mati HP. Atau di peng-HP itu 5 sekaligus. Uang masuk, uang keluar, pinjaman, kredit store, lalu 1 panggilan bos. Tapi kalau uang masuk tuh, halo, uang masuk. Kalau begitu pinjaman, tidak angkat, saudara. Nah, ada pakai begitu, saudara. Kita punya hati yang tulus untuk melihat bahwa kita benar-benar mempercayai. Ketika kita mengelola, Tuhan dapat menambahkan kepada kita, amin. Sehingga kita tidak stres dengan semuanya itu. Lalu menggunakan tujuan. Ada satu pertanyaan yang bagus. Almarhum anak muda ganteng satu namanya Pastor Oluwan Radit. Ditanyakan, "Pak,
Tujuan hidup yang sesungguhnya apa? Dia jawaban yang sangat sederhana. Kalau hidupmu memuliakan Tuhan, itu tujuan yang sangat berarti. Amin, saudara. Engkau bisa memuliakan Tuhan dengan seorang dokter, seorang jaksa, seorang pengacara. Tapi juga engkau bisa memuliakan Tuhan dengan engkau lempar campuran di tembok. Engkau bisa menjadi seorang memuliakan Tuhan dengan cleaning service. Tapi juga engkau bisa memuliakan Tuhan dengan auditing. Memeriksa uang miliaran rupiah, bahkan triliun dengan akurat. Ada yang katakan amin? Itu dia yang kita. Lalu yang ketiga, ayat ini menjelaskan. Nah, saudara tahu, dengan saya membagikan ini, saya sering share kepada rekan-rekan. Kalau Anda mengerti prinsip-prinsip ini, rasanya hidupmu mau di-rewind kembali. Kenapa saya sudah 58, 59, aduh kenapa saya mau pensiun? Kenapa orang mau pingin cepat mati, pingin cepat pensiun, pingin cepat bebas? Padahal itu semu. Tidak ada kebebasan pada pensiun, tidak ada kebebasan pada banyak hal. Yang bebas adalah mengerti kehendak Tuhan dan berbuah-buah dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena sama John, kita rewind ini hidup, biar kembali lagi 22 tahun kita mulai lagi John. Rasa John Dede sudah 54, saya sudah 50 sekian, tahun depan sudah sekian tahun. Kita jadi lupa usia kita. Kita jadi lupa apa yang kita punya. Kenapa? Karena semuanya God centered. Katakan, berpusatkan kepada Tuhan. Kuat, 2, 3. Berpusatkan kepada Tuhan. Ini yang saya mau untuk kita kembangkan. Kita mau punya banyak hal, tapi kita tahu itu semua kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, jangan menjadi kikir untuk memberi, karena itu akan kembali kepada kita lebih banyaklah. Jangan pernah apa? Kikir untuk memberi. Karena sesungguhnya waktu Anda memberi, Anda sedang menerima. Coba katakan begini, waktu saya memberi, saya sedang menerima. 1, 2, 3, keluar. Yes. Itu natural. Tapi biasanya kalau orang sudah melakukan natural, di ujungnya ada supernatural. Dia beri 5 roti, 2 ikan. Sisa berapa? 12 paket. Yesus mengajar bahwa kemurahan hati sehubungan dengan waktu, harta, uang, peluang, talenta, apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita, itu bagian penting dari kehidupan kekristenan kita yang selalu kita junjung tinggi. Kemurahan dan kebaikan. Supaya orang tahu bahwa Tuhan ada di kita. Tuhan hidup di dalam dan melalui. Nah, kunci untuk mengalami berkat ada beberapa dengan cepat. Yang pertama, kunci untuk mengalami berkat kemakmuran. Saudara rindu untuk mendapatkan ini, saudara? Yang pertama, kuncinya adalah apa? Baca bersama saya. Bagi kebenaran firman Tuhan, spirit of faith. Ya, baca Alkitab, berdoa, saudara kasih. Kompromi dengan orang-orang yang tidak punya pikiran yang Alkitabiah, yang khawatir melulu, takut melulu, intimidasi melulu, makan apa, pakai apa nanti begini, itu semua orang-orang terintimidasi, yang khawatir. Yang kedua, keahlian bisnis, spirit of excellence, hikmat, kerja keras, kerjasama, hindari kemalasan. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja dalam bidang apapun, saya berdoa supaya hikmat Tuhan berikan kepada Anda. Anda bisa mengelola itu semua. Haleluya. Amen. Anda berikan hikmat. Luar biasa. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Spirit of excellence. Melayani dengan unggul. Kita melayani bukan karena dibayar. Kita melayani karena kita berkualitas. Sehingga orang membayar kita dengan harga yang mahal karena kita berkualitas. Orang-orang yang dapat dipercayai, mereka tidak berbicara berapa yang mereka bisa dapatkan, tapi mereka tawarkan seberapa banyak yang mereka bisa bagikan. Yang ketiga, kepedulian. Mau jadi berkat, spirit of giving. Yang pertama tadi spirit of faith, yang kedua spirit of excellence, yang ketiga kepedulian. Mau jadi berkat, spirit of giving. Bagi keluarga, bagi rekan kerja, pelanggan, lingkungan, orang miskin. Hindari egois dan cinta uang. Ini semua saudara yang kasih. Kita lakukan kepedulian sosial. Kita mesti lakukan ini. Kenapa gereja selalu memberikan kesempatan supaya kita semua jangan terjebak, terjerat dalam egois, memikirkan diri sendiri.
Harta atau warisan yang abadi. Itu apa? Harta warisan yang abadi itu apa? Salah satu ciri penting di orang atau jemaat lokal yang memiliki harta sejati ialah apa? Harta itu tidak hanya dimiliki selama dia hidup saja, tetapi dia dapat membangun kekayaan yang berkelanjutan dengan cara melahirkan keturunan ilahi atau multiplikasi murid. Saudara lihat, VLC punya kekayaan bukan gedung. VLC punya kekayaan adalah dampak kepada masyarakat. Kekayaan VLC adalah apa? Dampak kepada masyarakat. Orang berurusan dengan kita, pulang dia tidak tidur, tidak sono orang Kupang. Kenapa? Dia mau belajar sesuatu dari kita. Itu dampak. Orang berjumpa dengan saudara, orang merasa ada perubahan yang segera mereka lakukan sesuatu. Ya? Itu warisan. Di mana kita melihat jemaat lokal yang kita punya harta, bukan soal gedung yang bertingkat dan fasilitas multimedia dan bukan, tapi dampak. Pengaruh, coba katakan, pengaruh. Ya, kita mempengaruhi orang lain. Dan Tuhan membuka ini. Haleluya. Caranya apa? Dia memiliki anak jasmani. Yang berikut tadi ada multiplikasi murid, tapi juga memiliki anak jasmani atau anak rohani yang bisa meneruskan harta, keahlian dan teladan hidup untuk mempermuliakan Allah. Contoh, Lot, ada Abraham, ada Lot, Thomas Alva Edison, Martin Luther dan lain-lain sebagainya. Termasuk saya, John PF, punya anak-anak. Saya mau bagikan kepada mereka. Mereka tangkap fish. Saudara lihat, yang lain, ayo dukung, ambil bagian. Bila perlu sekolahkan anak tuh cek visi gereja apa. Kita sekolahkan anak untuk visi gereja, kita dukung. Kalau Anda mencari Tuhan dan kerajaannya, yang lain Tuhan tambahkan atas hidup Anda. Almarhum pendeta Petrus di Keva, saya pernah kenal dia. Mereka melayani dari kepulauan Tanimbar, dari Maluku punya ujung sana sampai akhirnya mereka masuk di Keva. Mereka melayani dalam keadaan yang sukar sulit. Tapi ketika dia melahirkan anak-anak dan anak-anaknya itu semuanya, salah satu anak sulung, profesor doktor ahli filsafat bahasa Inggris di Amerika Serikat, asal Keva. Pernah datang khotbah sini tahun 2001, dia sudah tidak kuat lagi, dia pakai kursi. Kenapa? Itu contoh kalau orang utamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan anak jadi pendeta. Kerajaan Allah itu utamakan kepentingan Allah untuk membahagiakan orang lain. Itu yang nama kerajaan Allah. Amin. Tapi kalau sampai anak menjadi hamba Tuhan, nggak ada masalah juga. Makanya banyak orang tanya kepada saya, Pak, saya mau melayani Tuhan. Saya bilang, oke, kamu mau mulai dari mana? Dia bilang, sekolah pendeta. Saya bilang, salah. Dia kaget. Kok kenapa Bapak bilang begitu? Kamu tahu kehendak Tuhan apa? Yang pertama, kamu tahu. Dan yang kedua, supaya kamu bisa berpeluang yang besar. Belajarlah apa yang menjadi kebutuhan di masyarakatmu itu. Dan kalau engkau menjawab kebutuhan masyarakat, engkau menjadi pelita, walaupun mau menjadi pendeta. Katakan amin. Itu dia. Jadi kita menolong anak-anak kita. Kita memberi motivasi untuk mereka bisa terlibat. Sehingga apa? Kalau generasi kita, kalau saya tidak bilang mati, tapi kalau kita sudah tidak bekerja lagi karena berikan pemimpin-pemimpin baru, oh ini anaknya Pak Oswald, ini anaknya Ibu Anton, Pak Anton, ini anaknya Pak Jeff, ini anaknya Om Boy, ini anaknya Om John, ini anaknya Om Danje, ini anaknya Pak Om. Kenapa? Karena kita punya anak semua. Ada yang katakan amin? Haleluya. Itu dia. Jadi generasi itu berkelanjutan sehingga mereka punya kebanggaan. Orang-orang tua kita meninggalkan legasi untuk kita. Itu dia. Memiliki tekad untuk meninggalkan kekayaan yang berkelanjutan. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Pertama, meninggalkan untuk keluarga. Yaitu apa? Keahlian bisnis, harta hubungan, iman, takut akan Tuhan, daya juang. Tidak salah. Itu yang harus kita gumulkan, doakan supaya kita kasih tinggal. All is well. Son ada yang rusak, Om Edo bilang. Son ada yang rugi, son ada yang apa lagi? Son ada yang tak salah. Kita harus berjuang meninggalkan itu semua. Saudara lihat, sempurna itu adalah keturunan bisnis dari 90 tahun yang lalu. Bisnis sempurna itu. Yang kedua, meninggalkan untuk masyarakat, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Pendidikan, dapur kota, rumah sakit, dan transportasi. Haleluya. Amin. Katakan amin.
Ciri pemilik harta sejati, punya moto hidup apa saudara kasih? 2, 3. Kuat, 2, 3. Hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah. Itu dia. Hidup kita seperti ledakan-ledakan bom bunuh diri. Tapi bukan bom bunuh diri. Orang ketemu dengan kita ada inspirasi. Sampai orang pingin muda kembali. Orang pingin hidup sehat. Orang pingin menjadi berkat. Haleluya. Amen. Itu dia. Ini peluang-peluang yang harus kita bikin sebelum Yesus datang kembali. Cirinya apa? Saya tutup dengan ini. Lihat baik-baik. Pertama. 2, 3. Sadar kalau Tuhan yang punya pemilik sejati. Dan saya hanya, katakan saya pengelola. Yang kedua, tidak. Katakan hari esok milik saya hari ini. 2, 3. Masa depan adalah masa lalunya Tuhan. Yang ketiga, berkarya dengan motivasi utama. Bukan. Yang keempat, menikmati berkat. Enjoy life. Menikmati persekutuan. Belakangan muncul sungai baru, kali baru katanya ada sudah kering, tapi ada juga yang baru. Kemarin saya baru lihat tadi malam tuh di Pantai Menikin sana tuh. Itu ada air yang bendungan yang 4 lapis tuh. Bisa habis ini bawa nasi kuning di pinggir sana saudara kasih. Sambil renungan firman apa yang lu dapat dari khotbah tadi. Haleluya. Enjoy life. Jangan pikirin. Nanti utang minggu depan baru bayar lagi, saudara. Oke, enjoy life. Yang berikut apa lagi, saudara? Ini dia. Apa? Murah hati. Selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu bagi kamu? Sehingga kita hidupnya tuh bisa umur panjang dan mati yang sehat. Yang keenam, mengutamakan apa? Belajar. Jangan bilang ini kembali pokok. Betul, kembali pokok. Tapi yang 7 pertama tadi itu apa? Pulang pokok. Yang ke-8, yang ke-7 apa? Kalau Anda mensupport orang lain, melayani orang lain, Anda bisa membuat orang itu puas. Haleluya, amen. Jual rumah orang pakai masuk tuh tidur beres, jual rumah tidur. Jendela jatuh, pintu rubuh, saudara enggak? Air macet. Anda jual rumah, jual ikan. Kalau ini ikan selama ini ikan baru. Tahun baru punya. Ini tahun baru. Jual apa? Semua kita yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Cinta Tuhan berikan orang. Saudara, kalau orang happy karena kamu, sesungguhnya kamu double happy. Begitu dong. Murah hati, mengutamakan kejujuran bisnis, memberikan yang terbaik untuk orang tuh senang, orang tuh puas. Lalu apa lagi saudara kasih? Ini dia. Memperhatikan kesehatan karyawan. Kalau Anda memperhatikan kesehatan asisten di rumah. Kasih kesempatan asisten di rumah ini jam sekian sampai sekian, lu main HP ya, lu main YouTube, lu main Facebook. Jangan sampai di rumah dilarang orang main HP. Tapi ibu main, bapak main, anak-anak main. Sampai pembantu lari di kamar mandi. Lu baik apa? Maaf dia bilang, bentai keras. Padahal gak ada main Facebook. Saudara sudah belajar orang tipu lagi. Tapi kasih kesempatan. Lu jam 2 sampai jam 3 lu main HP, oke? Okay? Tapi soalnya mah kalau ada yang bilang, soalnya mah beta lari di kampung cepat-cepat. 1 jam tidak mungkin kamu ke kampung. Kamu telepon saja ke kampung. Ini pun jadi orang tuh happy. Waktu saudara keluar rumah, pembantu berdoa syafaat. Ya Tuhan, saya berdoa untuk bos muda dan bos tua. Kiranya damai Tuhan turun atas mereka. Mereka berkemurahan. Kalau bisa mereka kasih saya menape 2 jam lagi Tuhan. Karena 1 jam saya pakai untuk saat teduh. Haleluya. Ini asisten yang sangat rohani. Oke. Saudara lihat. Terakhir. Bersedia membagi pengalaman ilmu sukses bagi kita. Yang ke-8, ke-9, ke-10 apa? Apa yang ke-10? Pengusaha baru, pelayan baru, pemimpin baru, murid baru. Ya? Nanti ke depan ini akan muncul
orang-orang yang akan berkhotbah mendampingi. Dia sudah mulai ada lagi, saudara kasih. Nanti kita akan munculkan lagi di sini. Supaya apa? Kita semua rame-rame bisa ambil bagian di dalam warisan legasi. Saya berdoa, saudara semua. Kalau Anda rindu untuk punya legasi, sebelum saya lanjutkan doa ini, bangkit berdiri di tempatmu masing-masing. Engkau berkata, Tuhan, hari ini bertekad bersama dengan hamba-hamba, pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin dalam jemaat ini. Aku mau menjadi orang yang punya warisan yang sejati, kekayaan sejati, iman. Aku punya warisan yaitu legasi, pelayanan. Aku punya buah-buah pelayanan. Bangkit berdiri, saya ingin berdoa bagi engkau. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Tuhan, aku berdoa setiap kami yang di rumah dimanapun Anda berada mendengar dari berita online ini. Saya memberi tantangan bagi engkau pagi hari ini. Maukah engkau bertekad bersama dengan kami, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, bahwa kami mau meninggalkan legasi bagi kota ini. Haleluya. Come on. Ungkapkan hatimu kepada Dia. Ungkapkan hatimu kepada Dia. Bawa hidupmu kepada Dia. Katakan, Tuhan, pekerjaan yang saya kerjakan, ilmu yang saya punya, kecakapan yang saya punya, hikmat yang saya punya, skill yang saya punya, pengalaman yang saya punya, aku berdoa supaya bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa negeri ini, untuk kejayaan dan kemuliaan Rajaku Yesus. Haleluya. Come on everybody. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, hampiri Dia dan bawa hatimu kepada Dia. Come on, yes Lord. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Dengar saudara, Tuhan sedang membuka peluang dan kesempatan. Tuhan sedang membuka supernatural opportunity. Tangkap ini. Ada dalam nama Yesus. Tuhan, buat bagi karir anak-anakmu, buat bagi pekerjaan mereka, buat mujizat, buat dalam nama Yesus. Ketidakadilan kami hancurkan. Boikot iblis kami patahkan. Hancurkan oleh darah Yesus. Release your people. Lepaskan umat Allah dan buah-buah dalam karir mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, I release them all. I release them all. Release. Kesempatan supernatural, peluang supernatural, jabatan supernatural, penghasilan supernatural, income supernatural, ide supernatural, kreativitas supernatural. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus.